Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala syahra ramadana syahral Qur'an. Syahra unsila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. وجعل شهر رمضان شهر الصيام شهر الطهور شهر التمييز أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita telah melaksanakan salah satu kebutuhan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh secara berjamaah, dan insya Allah kita akan melanjutkan dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya terkait dengan Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita sudah tahu, hari ini kita sudah puasa yang ada yang 12, ada yang 13, bahkan ada yang sudah 14. Mungkin juga ada yang sudah 15. Tapi itu bukan persoalan. Yang penting dia puasa. Ya, sebenarnya persoalan sih, tapi dianggap bukan persoalan saja. Kalau dipersoalkan bisa bertengkar. Jadi dianggap saja bukan masalah. Pada kajian subuh ini, saya hanya ingin mengajak diri saya dan jamaah sekalian untuk kita mencoba mengevaluasi apa yang kita sudah lakukan di bulan Ramadan. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi saya ingin mengajak diri saya dan Bapak sekalian untuk mencoba mengevaluasi amalan-amalan yang kita sudah lakukan di bulan Ramadan. Di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 185, ini adalah ayat yang menyebutkan kata Ramadan, dan satu-satunya ayat yang menyebutkan kata Ramadan ayat inilah. Karena memang kata Ramadan hanya satu kali disebut di dalam Al-Quran, dan dia juga satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quran. Satu kali disebut dan satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ramadan itu sebenarnya kalau secara kalender dia bulan ke-9, tapi secara amalan dia adalah permulaan. Secara spiritual dia adalah permulaan perjalanan spiritual. Di dalam ayat itu Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum as-sahra falyasum. Kemudian di dalam ayat itu dikatakan, jadi waman syahida minkum as-sahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Menurut saya Bapak sekalian, Ramadan itu yang paling pokok
Keempat, syukur, mengabulkan Allah. Ini tiga. Kalau kita bikin skema itu, maka tiga ini ujungnya la'allakum tashkurun. Tashkurun. Nih. Jadi ini sebenarnya harus kita bikin dalam Ramadan. Jadi Ramadan itu bagaimana Tuhan kita? Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Ini kita lihat. Yang kedua, bagaimana dosa kita? Yang ketiga, bagaimana apakah kita merasakan keagungan dan kebesaran Tuhan di Ramadan? Di situ ada nah, setelah itu hasilnya apa? Betulkah kita masuk dalam kelompok yang sedikit? Inilah yang kita suruh ini kelompok sedikit tidak kemudian di Islam. Kalau kita lihat di ayat 183, di situ sama. La'allakum tattaqun. Ini juga sedikit, Pak. Nah, mari kita evaluasi satu-satu. Sekarang kita lihat dulu Qurannya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus kita evaluasi interaksi kita dengan Al-Quran? Karena ada hadis Nabi yang mengingatkan itu. Hadis Nabi itu diantaranya mengatakan, Rubba talil Quran wal Quran yal'anuhu. Berapa banyak orang yang membaca Quran, talil Quran, dia baca Quran, wal Quran yal'anuhu, tapi Al-Quran melaknatnya. Jadi ada orang yang baca Quran tapi dilaknat oleh Al-Quran. Nah, hadis yang lain Nabi mengatakan, sayati zamanun ala ummati la ya'rifuna al-ulama'a illa bi thawbin hasan. Akan datang suatu masa di umatku mereka tidak mengenal ulamanya kecuali hanya karena pakaiannya saja. Jadi masa itu ulama itu dinilai lewat pakaiannya. Kalau dia sudah berpakaian ulama, maka dia sudah dianggap ulama. Meskipun ilmunya kosong, ibadahnya secara spiritual tidak dalam kualitas yang tinggi dan akhlaknya buruk. Ulama itu diukur paling tidak tiga. Pertama, dia punya ilmu yang dalam. Yang kedua, dia punya akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, dia punya amalan ibadah yang sangat bagus. Apa cirinya orang itu punya kualitas ulama seperti ini? Cirinya orang seperti ini, kalau kita melihatnya saja, baru melihatnya, kita sudah mengingat Allah. Itu cirinya ulama seperti ini. Yang kedua, kalau dia berbicara, dia menambah ilmu kita, lalu dia mendorong kita untuk cinta akhirat, hidup orientasi akhirat. Sekarang pertanyaan saya, Pak, ada enggak gurunya bapak ulama? Nabi bilang, la ya'rifuna al-ulama illa bi thawbin hasanin. Mereka tidak mengenal ulamanya kecuali hanya karena pakaiannya. Mestinya isyarat dari hadis ini, setiap orang muslim itu dia harus berguru kepada ulamanya. Karena ulama itu pewaris Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Kalau dia pewaris Nabi,
Islam kita punya guru yang ulama? Itu pertanyaan. Yang kedua, tanda kedua dari zaman itu, kata Nabi, la ya'rifuna al-Qur'ana illa bisautin hasanin. Al-Quran itu tidak dikenal lagi kecuali hanya karena keindahan suara pembacanya. Ini maksudnya, Quran itu hanya dikenal karena dibaca dengan bacaan yang indah, dilagukan, tahsin, tapi isinya tidak ditahu. Sekarang saya mau tanya, sudah berapa kali tamat Quran di Ramadan ini? Atau sudah berapa juz, Pak? Sudah berapa juz, Pak? 7, alhamdulillah. Sudah 7, sudah luar biasa, Pak. Sekarang saya mau tanya, dari 7 juz yang Bapak baca, berapa yang Bapak paham? Sebagiannya berapa persen? Ini pertanyaan bukan Bapak saja, tapi yang lain. Tak usah terlalu jauh. Al-Fatihah yang setiap hari kita baca minimal 5 kali. Bapak paham maknanya? Terjemahannya boleh, mungkin semua orang paham. Tapi makna daripada apa yang Bapak baca itu mengerti tak? Padahal sudah bertahun-tahun kita baca. Ciri yang ketiga yang dimaksud zaman kata Nabi, la ya'buduna Allah illa bi syahri Ramadan. Umatku itu tidak menyembah Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan. Ini realitas sekarang. Ramadan cenho penuh. Ini Ramadan pertama sampai belakangnya. Subuhnya sampai belakangnya. Iya. Sekarang tinggal begini. Saya di sini lihat dengar ada masjid di Makassar ini yang dulunya berjubel orang ke sana, sekarang tinggal 2 baris, Pak. Baru Ramadan ke-10 pertama. Sampai-sampai penceramahnya bilang begini, dulu waktu Covid semua mau ke masjid. Sekarang sudah dibiarkan ke masjid, tidak ada yang ke masjid. Kan tak balik. Iya kan? Sekarang sudah dibiarkan, kok masjid tidak penuh. Padahal sudah 2 tahun libur ke masjid. Apa ini? Itu kata Nabi ciri zaman itu. Kalau zaman itu terjadi, lanjutan hadisnya mengatakan, umatku akan dikuasai oleh pemimpin lahil malah, pemimpin yang tidak punya kasih sayang, tidak punya sopan santun, pemimpin yang bodoh, pemimpin yang tidak punya kebajikan. Sallallahu alaihim bisultanin lahil malah wala rahimalah. Seperti itu. Saya kembali ke tema Quran. Jadi Quran itu ada satu zaman nanti, Quran itu tinggal bacaan yang indah, Pak. Tapi isinya tidak. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan, yahruju unasun minal masriq, atau yahruju nasun minal masriq, akan ada satu kelompok manusia yang berasal dari timur. Timur itu yang mana yang dimaksud? Karena Nabi berada di Hijaz, maka timur itu Najd. Apa sifatnya kelompok manusia ini? Yaqra'unal Quran. Mereka membaca Quran, tapi Quran itu berhenti di tenggorokannya saja. Sampai di sini pengaruh Qurannya, Pak. Tapi tidak tembus ke hatinya.
Kata Nabi, orang seperti ini gampang sekali meninggalkan agamanya, seperti gampang dan cepat meninggalkan ajaran agamanya, seperti anak panah keluar dari busurnya. Itu anak panah kalau keluar dari busurnya cepat tidak? Hah? Cepat ya Pak? Cepat ya? Tapi bisakah anak panah itu kembali ke busurnya? Hah? Tidak bisa. Maka Nabi mengatakan sulit sekali dia kembali kepada ajaran Islam, seperti anak panah, sulitnya anak panah kembali kepada busurnya. Bayangkan Pak. Jadi ada orang yang baca Quran, Quran itu hanya sampai di tenggorokannya, bukan sekedar baca Pak, menghafal. Bahkan guru Quran 30 juz tuh hafalannya selesai. Saya kasih contoh. Pembunuhnya Imam Ali karamallahu wajhah, itu namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Dia itu penghafal Quran 30 juz. Dia bahkan di zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia dikirim ke Mesir untuk menjadi guru ngaji. Salat tahajudnya kita kalau Pak, ini hitam semua ini. Ini hitam semua ini. Bukan lagi hitam saja, tapi sampai ada namanya seperti benjolan-benjolan itu. Sebagai tanda kuatnya dia sujud. Secara lahir. Tapi secara batin saya tidak tahu. Tapi dialah yang membunuh Khalifah Ali, Imam Ali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia bunuh. Dan menariknya adalah Bapak sekalian, ada suatu riwayat yang menjelaskan bahwa suatu ketika Imam Ali masuk ke kamarnya Nabi, lalu dia bertanya, menemukan Nabi dalam keadaan menangis. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Kata Nabi, "Wahai Ali, tadi Jibril datang menemuiku dan menginformasikan kematianmu, bahwa engkau akan dibunuh." Mendengar itu Imam Ali bertanya, "Ya Rasul, bagaimana agamaku, selamat atau tidak?" Kata Nabi, "Agamamu selamat." Sejak itu Bapak sekalian, Imam Ali tidak pernah memikirkan kematiannya. Sampai peristiwa terjadi kira-kira 20 tahun setelah pertemuan Nabi itu, terjadilah peristiwa itu di 20 Ramadan, subuh hari. Karena itu Imam Ali dia mengatakan begini, "Saya sudah tidak ada bedanya lagi kematian yang mendatangiku atau saya yang mendatangi kematian." Kenapa Imam Malik kualitasnya sedahsyat itu? Karena Quran hidup di kalbunya Bapak sekalian. Makanya perlu kita evaluasi Pak. Semoga kita tidak termasuk orang yang membaca Quran tapi dilaknat oleh Quran. Semoga bukan kita termasuk orang yang membaca Quran tapi sampai di tenggorokan saja. Semoga kita tidak termasuk orang yang hanya berinteraksi dengan Quran hanya pada aspek suara saja, tapi isi tidak. Karena itu saya ingin katakan, sudah saatnya cara pandang kita kepada Quran itu dirubah Bapak sekalian. Sudah saatnya cara pandang kita terhadap Al-Quran itu dirubah. Dia bukan sekedar untuk dibaca, didengar, dan dihafalkan tanpa dipikirkan, tanpa dihayati, tanpa direnungkan isinya. Sudah saatnya kita berubah. Lalu apa perubahannya? Bergaullah, perlakukanlah Al-Quran itu dengan hatimu. Karena memang Al-Quran itu diturunkan untuk hati manusia. Nanti saya akan jelaskan bagaimana memperlakukan Quran pakai hati. Kita kembali dulu evaluasi puasa kita.
puasa. Kenapa harus evaluasi puasa itu? Kenapa puasa itu mesti dievaluasi? Karena juga Nabi bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-atas wal ju'." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada nilai puasanya. Yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Kalau begitu, ada orang yang berpuasa yang tidak dapat nilai puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Ada hadis Nabi mengatakan, "As-saumu li wa ana ajsibi." Puasa itu kata Allah milikku, wa ana ajsibi, dan saya yang akan membalasnya langsung. Pertanyaan saya, apa semua puasa itu miliknya Allah dan langsung Allah membalasnya? Hah? Apa semua begitu? Kalau mau dikaitkan dengan hadis yang saya baca, tidak. Karena ada puasa yang kehilangan nilai. Jadi tidak semua puasa hambanya Allah itu miliknya Allah. Pertanyaannya, puasa mana yang menjadi miliknya Allah? Ini yang harus kita. Sebelum kalimat as-saumuli atau as-siyamuli wa ana ajsibi, ada kalimatnya Nabi begini, as-siyamu junnah, puasa itu perisai benteng, fala rafasa wala yajhal, maka dia tidak boleh berkata-kata kotor yang bisa membangkitkan birahi, itu namanya rafas. Wala yajhal, dan dia tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan kebodohan, menganiaya orang, menzalimi orang, mencaci maki orang, itu kebodohan semua, Pak. Lalu Nabi bilang, wa inimri'un qatalahu wa syatamahu, kalau ada orang yang mengajaknya berkelahi, mengajaknya bertengkar atau mengejeknya, falyaqul, maka dia hendak berkata, inni sha'im, saya puasa, marratain, dia harus katakan itu 2 kali. Artinya apa? Menurut saya, puasa yang menjadi miliknya Allah dan akan dibalas langsung oleh Allah, puasa yang berfungsi sebagai junnah, sebagai benteng. Benteng dari mana? Benteng dari hawa nafsu. Maka puasa yang diterima oleh Allah, yang dinilai oleh Allah, di atasnya puasa mengendalikan perut dan di bawah perut. Kalau sekedar mengendalikan perut dan di bawah perut dikendalikan, tapi ini mulut tidak dikendalikan, telinga tidak dikendalikan, penglihatan tidak dikendalikan, tangan dan kaki tidak dikendalikan, penciuman tidak dikendalikan dari sesuatu yang dipengaruhi oleh hawa nafsu, maka puasanya disfungsi sebagai benteng. Makanya ada riwayat, ada perempuan sedang berpuasa, Nabi lihat perempuan yang berpuasa itu memarah-marahi pembantunya. Nih, dia marahi pembantunya. Kata Nabi kepada sahabat, bawakan saya makanan 1 piring. Maka makanan 1 piring itu diberikanlah sama perempuan itu. Silakan makan ibu. Kata perempuan itu, ya Rasul, saya sha'im, saya puasa, saya sha'imah, saya puasa. Tidak, kau tidak puasa. Silakan makan. Tidak, saya puasa. Tidak, kau tidak puasa. Bagaimana kau bisa dikatakan puasa? Tadi saya lihat kamu memarah-marahi pembantumu, emosimu tidak terkendali. Sekali lagi, puasa kita perlu dievaluasi, Pak. Di puasa itu ada namanya puasa basic, ada namanya puasa intermediate, ada namanya puasa advance. Puasa basic itu yang mana? Puasa elementary, puasa dasar, hanya menahan lapar dan menahan seks, gitu. Menahan haus, lapar dan seks, itu saja. Tapi ini tak tertahankan. Ini tidak tertahankan.
Sambil puasa dengar musik yang membangkitkan nafsu. Nih, sambil puasa caci maki orang. Sambil puasa cerita keburukan orang lain. Sambil puasa melihat yang menyenangkan nafsunya. Sambil puasa aniaya orang. Sambil puasa mudah melangkah ke tempat maksiat. Ini. Maka menurut saya sudah saatnya kita meninggalkan puasa basic, puasa kualitas basic, untuk naik ke puasa kualitas intermediate. Karena kualitas intermediate saja tak usah lebih tinggi dari itu, karena agak susah memang naik di atasnya itu. Itu puasanya para nabi dan para rasul dan para aulia, yakni puasa advance. Dalam istilah Al-Ghazali, puasa hawasul hawas. Tapi minimal di puasa hawas, puasa khusus, atau dalam istilah lain puasa tarekat. Karena itu harus dievaluasi, Pak. Yang ketiga, Allahu Akbar. Benarkah kita memahami keagungan dan kebesaran Allah di Ramadan? Benar, Pak? Padahal kita tidak pernah berpisah dengan keagungan dan kebesaran Tuhan. Tapi kita tidak sadar. Tiap hari kita bilang Allahu Akbar. Berapa kali kita bilang kalau salat? Allahu Akbar. Satu. Allahu Akbar. Dua. Sujud. Allahu Akbar. Tiga. Bangun dari sujud. Allahu Akbar. Empat. Sujud lagi. Allahu Akbar. Lima. Lalu naik. Allahu Akbar. Nampak dalam satu rakaat. Kali 3 rakaat. Kali 2 mau? 12. Kali 3
Maka gunakan Ramadan sebagai nikmat untuk memuliakan Allah. Gunakan Ramadan untuk memuliakan Allah. Gunakan ibadah untuk memuliakan Allah. Gunakan amal untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka. Gunakan tujuh untuk memuliakan Allah. Gunakan memuliakan untuk memuliakan Allah. Jangan suka. Karena itu orang yang bersyukur dia pasti mengenal Allah. Orang yang bersyukur dan bertakwa pasti kuasanya intermediate minimal. Orang yang ini bersyukur dan bertakwa, kalau dia berhubungan dengan Tuhan, dia berhubungan pakai kalbu, pakai hati. Sampai jam berapa ya? Nah, saya jelaskan ini oleh diskusinya. Saya jelaskan ini bagaimana kalau itu berhubungan dengan di dalam surah Yasin, liyunzira menkana di Al-Quran itu merupakan peringatan kepada orang yang hayya. Apa yang itu? Kalbu, liyunzira menkana hayya. Liyunzira menkana hayya. Quran itu menjadi peringatan bagi orang yang hatinya hidup. Hatinya hidup. Jadi Quran itu ayat-ayat yang mengatakan ini. Tidak kepada mencapai menghayati merenungkan surah atau hatinya hidup. Jadi orang yang merenungkan Al-Quran, insya Allah hatinya hidup. Kalau hidup tapi kalau dia tidak berinteraksi dengan Al-Quran pakai hati, hatinya tertutup, sulit menemukan kebenaran. Maka kualitas hati itu sesuai dengan hatinya. Hati itu yang disebut al-qalb. Bahasa ini damai. Ya, dalam bahasa Arab disebut marfu'. Al-qalb. Bahasa ini fathah. Dalam bahasa Arab hukumnya disebut maftuh. Maftuh. Kemudian al-qalb ini bahasa namanya al-fiqhu. Dia bahasa. Kemudian namanya al-qalb. Sungguh, bukan. Ini al-qalb itu hati yang terbuka. Kalau ini al-qalb, kalau hatinya terbuka, maka dia menuju ke dunia di sisi Allah. Marfu, ya. Tapi kalau hatinya tidak maftuh, maka dia akan menjadi mati. Hatinya mati. Itu kan al-qalb dimatikan akhirnya. Hatinya tertutup. Ini tanda lain. Jadi kalau dia hatinya tertutup, apa yang dia lakukan? Dia tidak berinteraksi dengan Al-Quran pakai hati. Silakan pilih. Bapak hatinya di mana? Ibu hatinya di mana? Nah, saya ingin sampaikan Pak. Ciri-ciri orang yang kalbunya di bawah hina dan kalbunya hampir mati. Baca surat Taubah ayat 124 dan 127. Di situ dibilang gini. Wa ma unzilat surah di 124. Hati-hati di sini. Atau saya bilang ini dulu. Wa ma unzilat surah. Kalau suatu surah turun, berarti pada zaman Nabi terjadi ya? Pada zaman Nabi terjadi surah turun satu surah. Kemudian orang-orang itu nazara ba'duhum ila ba'd. Sebagian orang Nabi melihat sebagian yang lain. Nazara ba'duhum ila ba'd. Lalu dia berkata, hal yara. Adakah yang melihat orang mukmin itu yang benar-benar beriman? Adakah yang melihat? Dia bilang tidak ada sih. Tuhan soal. Lalu dia tinggalkan itu. Dia tinggalkan majelis Tuhan itu dulu. Soal Allah Allah. Maka Allah mengangkat hatinya, mendiskusikan hatinya. Akhirnya apa? Mereka berkata, hati-hati di sini.
bertanya, itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Kehadiran perkara pendalaman Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran di dalam satu ayat, Inna fi khalqis samawati wal ardh Ya. wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Terkait dengan itu, antara ulil albab dengan ulama, Ya. apakah semua yang ulama sudah ulil albab atau ulil albab adalah ulama? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita khawatir terhadap pemahaman terhadap Al-Quran, solusinya seperti apa? Kemudian yang mana ini proses pendidikan, kurikulumnya atau keilmuannya? Jadi mungkin kita konfirmasi ilmunya yang keliru dari proses awal, atau proses pendidikannya atau lembagaannya dan lain sebagainya. Dengan ulama yang sampai akhir hidup menjadi warasatul anbiya. Saya kira ini. Baik. Terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus. Saya ingin jawab begini. Kelompok yang terkait dengan intelektual di dalam Al-Quran, ada beberapa kata yang digunakan oleh Al-Quran. Pertama, ulama tadi. Kedua, ulul albab. Ketiga, ar-rasibuna fil ilm. Paling tidak itu. Ya. Nah. Yang paling banyak adalah ulul albab. Itu 16 kali disebut. Dan tidak ada satupun ayat yang menyebutkan kata ulil albab itu yang menggambarkan ulil albab itu rendah. Semuanya mulia. Tapi ulama, kata ulama 2 kali disebut. Ada ulama yang buruk, ada ulama yang baik. Karena itu Imam Al-Ghazali membagi ulama menjadi 2. Al-ulama usul wal ulama al-amilin. Ulama yang buruk dan ulama yang mengamalkan ilmunya. Itu namanya, ya itu yang baik. Maka seluruh ulama yang mengamalkan ilmunya, dia ulul albab. Tapi sebelum tentu ulul albab. Jadi semua ulama dia semua ulama, seluruh ulama ulul albab pasti ulama. Seluruh ulul albab pasti ulama. Tapi tidak semua ulama ulul albab. Saya ulang, seluruh ulul albab pasti ulama. Tapi tidak semua ulama ulul albab. Karena ada ulama yang buruk. Hati-hati. Ada hadis Nabi yang mengatakan di neraka itu ada gilingan. Mungkin gambarannya itu gilingan seperti itu kalau kita di kampung ada beras, ada batu, ya kan? Batu cadas, batu ini. Kemudian yang bundar-bundar itu ya. Lalu kemudian ditaruh berek nekro, baru digiling, ya kan? Seperti itu kira-kira nanti di neraka. Untuk siapa gilingan ini? Ulama as-sunnah. Ulama yang paham Al-Quran tapi tidak mengamalkan Quran. Jadi bukan saja membaca Pak, berbahaya. Dalam pengertian membaca tapi tidak pakai hati, mendengar tidak pakai, mempelajari Al-Quran pun lalu kemudian tidak mengamalkannya, itu bahaya. Ada janjinya Nabi di neraka. Maka orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, puncaknya amalkan Quran, hidup dengan Quran. Lalu puncaknya jadikan
pikiranku, buktikan dalam actionku, puncaknya jadikan aku berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang kedua itu apa ya? Hah? Baik. Jangan. Karena itu Bapak sekalian, saya tidak lagi pusing dengan apa pendidikan kita yang tidak bagus. Pastinya tidak bagus. Maka mulai sekarang, kalau saya guru TPA, mulai sekarang atau saya guru menghafal misalnya, mulai sekarang saya tidak hanya sekedar mendorong anak muridku untuk menghafal. Menghafalnya jangan, tapi ada satu waktu dia harus mengkaji Quran. Seperti di Ramadan ini Bapak sekalian, kalau di masjid saya setiap salat Isya selesai salat tarawih ngaji 1 juz. Tapi subuh Minggu, Sabtu ada kajian khusus 1 surah. Saya mengatakan minimal Ramadan ini kita tamat surah Al-Fatihah. Tapi saya pikir tidak bisa tamat surah Al-Fatihah di Ramadan. Saya punya kajian surah Al-Fatihah di Masjid Muamalah Telkom sudah 3-4 bulan, itu baru ayat kedua. Baru ayat kedua. Saya kasih contoh kajiannya ya. Kalau mau paham. Kalau bisa Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya dapat berkata. Saya kasih bayangan. Quran itu kita kehidupan kan? Dia kita petunjuk hidup, ya kan? Ya. Kita kehidupan. Nah sekarang Quran itu juga sudah apa dengan Fatihah? Maka menurut saya ini mengisyaratkan, hai umatku, buatlah kehidupanmu dengan isi kandungan surah Al-Fatihah. Itu isyarat. Maka 7 ayat di dalam surah Al-Fatihah itu adalah prinsip-prinsip hidup. Sekarang pertanyaannya, prinsip apa yang ada di dalam ayat pertama di surah? Kalau menurut saya, ayat pertama di surah ini prinsipnya adalah bangun, buka kehidupanmu dan bangunlah kehidupanmu dengan bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Jangan bersandar kepada diri sendiri. Jangan bersandar kepada orang lain. Karena diri dan orang lain yang sudah lemah tidak pantas untuk dijadikan sandaran. Yang pantas untuk dijadikan sandaran hanya yang Maha Kuat, yang Allah. Pak, berarti ini, kalau ini saya sandarkan ke sini dan ini lemah tanpa sandarnya, maka yang bersandar pasti juga mengalami kehancuran. Maka bersandarlah kepada yang kuat. Siapa yang kuat? Hanya satu yang kuat, hanya Allah. Itu prinsipnya. Itu prinsipnya di sini. Bersandarlah kepada Allah. Sekarang begini, bagaimana bentuknya implikasinya bersandar ini? Itu dijelaskan di buku ini. Dijelaskan di sini. Di dalam masalah 14 ayat. Tapi paling tidak yang terkait dengan makna bersandar paling tidak 4 atau 1. Yang pertama maknanya sababiyah, karena. Jadi yang dimaksud dengan bersandar kepada Allah, orang yang bersandar kepada Allah hidupnya karena Allah. Bapak bahkan dari dia mulai segala sesuatu dalam baca basmalah. Kalau tidak dia akan sia-sia. Allah. Sekarang Bapak kenapa? Kenapa? Karena apa?
belum bisa ditemukan di daerah Islam. Belum. Maka harus mengkaji begini. Saya sayangkan masjid-masjid besar tidak ada kajian seperti ini, Pak. Masjid itu bukan sekedar tempat sembahyang, Pak. Pak, itu setan. Maaf ini kalau agak menyinggung saya punya perkataan. Tugas kita hidup salah satunya bikin setan menangis. Jangan bikin setan gembira, Pak. Kalau dalam konteks Quran, setan itu baru akan menangis kalau Bapak kaji seperti ini, setelah paham, amalkan, dia menangis. Tapi kalau sekedar membaca, tidak menangis dia. Sekedar menghafal tanpa makna, tidak menangis. Saya kasih tahu. Ini Imam Hussein berkata begini, bacalah Al-Quran sehingga bisa mencegahmu melakukan dosa. Bila belum demikian, maka pada hakikatnya kamu belum membaca. Saya ulang, bacalah Al-Quran sehingga bisa mencegahmu dari dosa. Kalau belum berfungsi seperti itu, kamu pada hakikatnya belum membaca. Dalam konteks hafalan, ada seorang laki-laki datang kepada Abu Darda. Dia membawa anaknya, ya. Jadi dia datang kepada Abu Darda, dia membawa anaknya menghafal. Lalu dia mengatakan gini, anakku ini telah menghafal Al-Quran, wahai Abu Darda. Lalu Abu Darda menjawab, ya Allah, ampuni dia. Bukannya dibanggakan, dimohonkan pengampunan. Lalu dia bilang begini, ya Allah, ampuni dia. Sesungguhnya orang yang menghafal Al-Quran adalah orang yang mendengarkannya, merenungkannya, menghayatinya, dan mengamalkannya. Ini saya kutip dari bukunya Ibnu Taimiyah, Al-Qaidah fi Fadailil Quran. Kalau yang tadi saya kutip di dalam kitab Kanzul Ummah. Ini Pak. Karena itu sebenarnya secara hakikat kalau kita bergaul dengan Al-Quran, perlakukan Al-Quran dengan baik. Pertama, di bulan Ramadan ini bertambah, pertumbuhkan imanmu bersama Al-Quran, bergembiralah bersama Al-Quran, tajdidul iman, perbaharui iman kita dengan Al-Quran. Lalu kemudian baca pakai hati, dengarkan pakai hati, hafal pakai hati, tadabburi, hayati, lalu kemudian amalkan, lalu kemudian puncaknya adalah jadikan sebagai akhlak, seperti Nabi berakhlak dengan Al-Quran. Coba renungkan Pak, nanti buka di rumah ini surah Al-Quran ayat 30-31. Di situ Nabi mengadu kepada Allah terkait dengan Al-Quran ini, terkait penyikapan dengan Al-Quran. Apa kata Allah di situ? Kata Nabi, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjur. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran itu dicuekin, diabaikan, ditinggalkan. Yang mana yang dimaksud ditinggalkan itu? Tidak ditadabburi, tidak dijadikan sebagai petunjuk hidup, tidak dijadikan sebagai ukuran ini salah ini benar, tidak dijadikan sebagai panduan halal haram, alias tidak diamalkan, alias tidak diamalkan. Apa jawabannya Allah? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Begitulah Muhammad, aku jadikan bagi setiap nabi musuh. Jadi siapa musuhnya Nabi? Yang mengabaikan Al-Quran. Siapa yang mengabaikan Al-Quran? Yang tidak mengamalkan Al-Quran. Meskipun dia hafal, meskipun dia baca, meskipun dia mengerti apa maknanya, tidak dia mengamalkan. Itu maju. Di
dalam ayat yang sama, surah Al-An'am ayat 112. Jadi kalau musuhnya Nabi siapa dia? Minal mujrimin, dia adalah pendosa. Maka banyak penghafal Quran pendosa, ya tak? Di dalam surah Al-An'am ayat 112 kalimatnya sama. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayatina al-insi wal jin. Begitulah aku jadikan bagi setiap nabi musuh. Siapa dia? Siapa musuhnya Nabi? Manusia setan dan jin setan. Hati-hati jadi manusia setan. Apa indikasinya? Tidak beramal dengan amalan Quran. Inilah. Terima kasih. Cukup atau masih ada pertanyaan? Cukup ya? Mas, silakan. Ini Pak, ini. Kan dikatakan bahwa pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran dalam Ramadan itu. Ya. Turunnya Quran di sini, apakah sama dengan pada ayat di surah pertama ayat Yang sana. dalam bentuk kitab. Salikal kitab dari bagi. Ya. Turunnya Al-Quran itu kepada Nabi, apakah dalam bentuk segala keseluruhan? Nanti kemudian Bertahap. menggunakannya kepada umat. Baik. Karena dalam Al-Quran itu dikatakan tadi kan kita melarang kami dengan mustaqim. Kemudian di ayat tadi dalam Al-Quran itu satu Ramadan lagi kita beri Quran. Quran yang dimaksud ini dalam bentuk berayat-ayat atau bersurah atau dalam bentuk kitab kepada Nabi. Dan sampai secara bertahap mungkin. Baik. Jawabnya gini. Nuzul, saya jelaskan dulu. Nuzul ada 3 istilah yang bisa menjawab. Nuzul, inzal, tanzil. Itu istilahnya. Tapi kata yang sama. Nuzul itu turunnya sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Quran dari tempat yang tinggi turun ke bumi sebagai tempat yang rendah. Untuk apa ini turun ke bumi? Supaya orang yang di bumi yang berada dalam kerendahan terangkat naik menuju kepada ketinggian. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cheng Ho Goa.